Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Gita Faradila dengan NPM 201705102 dari kelas D akan menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika Diskrit pada pertemuan ke-6, ke-7, ke-8, dan juga ke-9. Yang pertama di sini adalah pada pertemuan ke-6 dengan materi matriks. Matriks adalah sebuah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung dan tanda siku seperti ini. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan array 2 dimensi dan sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordonya itu adalah M dikali dengan N dengan M baris dan N kolom. Ini adalah bentuk dari matriks dengan dinotasikan dengan huruf kapital dan berelemen A, I, dan J. AI dan AJ, di mana I adalah baris dan J merupakan kolom. Jika M sama dengan N atau baris dan kolomnya itu sama, maka matriks tersebut dinamakan juga dengan matriks bujur sangkar atau persegi. Di sini ada jenis-jenis matriks. Yang pertama itu adalah matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja, di mana ordonya merupakan 1 dikali N, jadi satu baris dan N kolom. Ini adalah contoh dari matriks baris. B sama dengan 5, 9, min 13. Nah, matriks baris ini disebut juga dengan vektor baris. Kemudian jenis yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom itu sama dengan matriks baris tadi, hanya saja perbedaannya kalau di baris dia itu hanya mempunyai satu baris, sedangkan di kolom dia punya satu kolom saja. Jadi ordonya itu N dikali 1. Disebut dengan vektor kolom. Ini adalah contoh dari matriks kolom. B sama dengan 5, 9, min 13, dan 20. Kemudian di sini ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua komponennya itu 0. Jadi semua yang ada di dalam matriks, mau berapapun ordonya itu 0. Kemudian di sini ada matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki banyak baris yang sama dengan banyak kolomnya. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, jika M sama dengan N, maka matriks tersebut dinamakan juga dengan matriks bujur sangkar. Jadi dia baris dan dengan kolomnya itu sama, 3 kali 3 atau 2 kali 2 atau 4 kali 4 atau 5 kali 5. Kemudian di sini ada matriks identitas. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks diagonal yang semua komponen unsur diagonal utamanya adalah 1 dan unsur lainnya bernilai 0. Diagonal yang utama yang disebut di sini itu yang di sebelah sini. Ini adalah diagonal utama yang berisi 1 semua kalau di identitas. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang unsur selain unsur diagonal utamanya bernilai 0. Jadi kalau di matriks diagonal ini, dia di diagonal utamanya itu berisi nilai tetapi bukan 1. Kalau di identitas kan dia 1. Nah, kalau di diagonal itu bebas sebenarnya angkanya. Yang penting terisi angka. Yang penting bukan 0. Kemudian matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua komponen atau unsur di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi matriks segitiga atas itu kita bisa lihat di bagian sini. Segitiga. Ini kan bentuknya segitiga di bagian bawah. Tetapi kita nyebutnya matriks segitiga atas karena yang terisi itu yang di sebelah sini. Kemudian matriks segitiga bawah ini kebalikan dari matriks segitiga atas tadi. Kalau yang tadi di sini 0, kalau ini kebalikannya, di sini 0. Kemudian matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua komponen diagonal utamanya merupakan bilangan yang sama. Sama kayak yang identitas tadi, tapi kalau di identitas kan dia memang satu aja. Kalau di sini, dia yang penting sama semua. Bisa 2, 2, 2, atau 10, 10, 10.
Di sini ada transpose matrix. Transpose matrix merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris ataupun sebaliknya. Transpose dari matriks M dinyatakan dengan M pangkat T besar di atas. Jadi misalkan di sini kita punya matriks A, di mana elemennya adalah 2, 3, 5, 1, 4, dan min 7. Nah, kalau kita transposkan berarti duanya tetap ya. Nah, 3 sama 5-nya ini berpindah. 3 di sebelah sini, kemudian 5 berpindah ke sebelah sini. 1 berpindah ke sebelah sini, 4-nya ke sebelah sini, dan min 7-nya di sebelah sini. Hasilnya tuh seperti ini. Mudah ya? Sebuah matriks disebut simetris bila transposnya sama dengan hasilnya. Hanya matriks segi yang bisa simetris. Oleh karena itu, matriks M berukuran n kali n adalah matriks simetris bila M, IJ sama dengan MJI untuk I dan J antara 1 sampai dengan N. Nah, ini adalah sifat-sifat dari transpose matriks. Yang pertama adalah A ditambah B transpose sama dengan A transpose ditambah dengan B transpose. Ini dipindah ke sini, ini ke sini. Ya. Kemudian ada A transpose itu sama dengan A. C A transpose sama dengan CA transpose dikali dengan C. Kemudian ini ada AB transpose sama dengan B transpose A transpose. Operasi matriks yang pertama adalah penjumlahan dan juga pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan matriks yang hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Elemen-elemen yang dijumlahkan atau dikurangi adalah elemen yang posisi atau letaknya sama. Jadi, maksud dari memiliki ukuran atau tipe yang sama itu ordonya sama. Misalkan 3 kali 3 ditambah dengan 3 kali 3 atau 2 kali 2 dikurang dengan 2 kali 2. Itu baru bisa. Tapi kalau misal ukurannya 3 kali 3 ditambah dengan 2 kali 2 itu nggak bisa. Di sini ada perkalian skalar. Perkalian skalar itu maksudnya perkalian matriks dengan konstanta. Jadi ini ada matriks 1, min 3, 2, 1, 2, 7 dikali dengan konstanta 5. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. 5 dikali min 3 hasilnya adalah 15. Min 15. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. 5 dikali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Perkalian dua buah matriks. Matriks dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom, lalu dijumlahkan pada baris yang sama. Ini misalkan ada matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6. Min 1, 3, 2, 0, dan juga min 3. 1 dikali dengan 6, ya. Kemudian 2 dikali dengan 3, dijumlahkan. Dan 3 dikali dengan 0. Nah, itu tadi dijumlahkan hasilnya. Ya, 1 kali 6 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 0. Hasilnya adalah 12. Demikian dengan cara yang lainnya. Misalkan setelahnya adalah 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 dikali dengan min 3. Hasilnya adalah min 0. Sifat-sifat matriks yang pertama adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kemudian ini ada K dalam kurung AB sama dengan KA tutup kurung B. Buka kurung AB tutup kurung C sama dengan A buka kurung BC tutup kurung. A buka kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Nah, ini dikalikan ya. Kemudian ini juga sama, A ditambah B dikali dengan C, maka hasilnya adalah AC ditambah dengan BC. Kemudian ini ada perkalian AB itu tidak sama dengan perkalian BA. Determinan matriks. Setiap matriks segi M memiliki nilai yang disebut determinan, yang dinyatakan dengan dalam kurung M besar, det M, atau M yang dikurung dengan garis lurus. Determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Nah, untuk mencari determinan suatu matriks itu bisa dipakai dua cara. Yang pertama adalah metode Sarus,
Dan yang kedua adalah metode minor kofaktor. Yang pertama ini kita menggunakan metode Sarus. Kalau metode Sarus itu ya kali tambah kurang gitu-gitu aja. Di sini ada apabila matriks berbentuk 2 kali 2, maka rumus yang untuk mencari determinannya adalah A dengan dikurung dengan garis panjang ini sama dengan AB CD elemennya ya ini. Nah ini kalau kita mau cari determinannya pakai rumus yang A kali D dikurang dengan B dikali C. Jadi silang gini. Terus kalau kita mau cari 3 kali 3 itu pertama kita tulis dulu semua elemennya, baru nanti kita tambahkan elemen dari yang ke 1 dan 2 ini. Kita tambahkan di ujung. Terus udah deh, tinggal yang ini dikali, terus ditambah dengan yang ini hasil kali ini, ditambah hasil kali ini, terus dikurang dengan hasil kali ini, kurang hasil kali ini, dan kurang hasil kali ini. Yang kuning itu dikurang, sedangkan yang warna biru ini itu ditambahkan. Terus di sini ada dengan menggunakan metode minor kofaktor. Ini langsung ke contoh aja. Diketahui matriks A berukuran 3 kali 3. 1, 2, 3, 3, min 1, 4, 1, 5, 2. Nah, kalau di kofaktor itu, dia ada rumusnya untuk elemen-elemennya, yaitu plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Di sini ada, sebenarnya ini kita bisa cari di salah satu cara untuk membuang barisnya, tapi kalau misalkan ingin membuktikan apakah hasil yang kita cari itu benar, maka kita bisa pakai tiga-tiganya. Jadi buang baris 1 hasilnya berapa, baris kedua hasilnya berapa, dan baris ketiga itu hasilnya berapa. Dari sini kita coba untuk baris pertama. Tadi kan matriksnya 1, 2, 3, 3, min 1, 4, 1, 5, 2. Nah, untuk membuang baris itu maksudnya ini kita buang. Terus M11 ini kita lihat kan ini tadi dibuang. Nah, yang di ini yang kolom ini itu kita tutup. Ya, jadi min 1, 4, 5 dan 2. Kemudian M12 yang ini kan tadi ditutup. Nah, yang tadi ditutup ini kolom kedua yang sekarang kita tutup. Jadi hasilnya ada 3, 4, 1, 2. Kemudian yang M13 juga sama yang kita tutup. Jadi di kolom ke-3, jadinya 3, min 1, 1, 5. Kemudian, nah ini kan tadi kita udah ketemu min 1, 4, 5, dan 2 ya. Caranya adalah pakai metode yang sebelumnya, yaitu metode Sarus. Jadi, A dikali D dikurang dengan B dikali C. Nih, min 1 dikali 2 dikurang dengan 4 kali 5, hasilnya adalah min 22. Kemudian, itu di hasil dari yang tadi dikali dengan min 1 dengan pangkat 1 ditambah 1. Kenapa 1 tambah 1? Karena di sebelah sininya itu 1 dan 1. Jadi dia ini juga mengikuti. Hasilnya adalah min 1 dipangkatin dengan 2 kan hasilnya positif ya. Jadi dia tetap min 1. Nah, A11-nya ini maksudnya adalah ini. Baris pertama, kolom pertama. A1. Kemudian sama dengan yang kedua dan yang ketiga. Nah, setelah ditemukan hasilnya, itu dikalikan. Jadi yang hasil yang min 22 ini dikalikan dengan 1, kemudian min 2 ini dikalikan dengan 2, terus 16 dikalikan dengan 3. Kemudian dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 22. Membuang baris kedua itu sama aja, cuman dia bedanya kalau yang tadi kan dia baris pertama yang ditutup. Nah, sedangkan ini baris kedua yang ditutup. Untuk M21 berarti kolom ini pertama yang ditutup. 23, 52. Terus M22 yang tengah yang ditutup kan. Yang tengah ditutup jadi 13, 1, 2. Kemudian yang M23 jelas yang ketiga yang ditutup. Jadinya 12, 15. Hasilnya cara mencarinya juga sama.
paling tuh yang membedakan hanya di perkalian dengan pangkatnya ini. Disesuaikan dengan M-nya. Kalau M21 berarti pangkatnya 2 ditambah 1. Kalau M22 berarti pangkatnya 2 ditambah 2, gitu. Kalau untuk yang lainnya caranya itu sama. Kemudian di sini hasilnya adalah sama dengan yang baris pertama 22. Kemudian baris ketiga juga hasilnya sama, yaitu 22. Ini ada sifat-sifat dari determinan matriks. Yang pertama adalah bila satu baris berunsur 0 semua, maka determinannya adalah 0. Bila satu kolom berunsur 0 semua, maka determinannya adalah 0. Ini sama, hanya yang membedakan adalah kalau yang ini baris, ini kolom. Kemudian nomor 3, bila dua baris pada masing-masing kolomnya berunsur sama, maka determinannya adalah 0. Bila dua kolom pada masing-masing barisnya berunsur sama, maka determinannya sama dengan 0. Bila dua baris bernilai sebanding, maka determinannya sama dengan 0. Bila dua kolom bernilai sebanding, maka determinan A-nya 0. Bila satu baris merupakan jumlah dari dua baris lainnya, maka determinannya adalah 0. Bila satu kolom merupakan jumlah dari dua kolom lainnya, maka determinan sama dengan 0. Yang kesembilan, bila kelipatan satu baris dijumlahkan dengan kelipatan baris lainnya menjadi baris lainnya lagi, maka determinan sama dengan 0. Bila kelipatan satu kolom dijumlahkan dengan kelipatan kolom lainnya menjadi kolom lainnya lagi, maka determinan sama dengan 0. Determinan matriks diagonal D adalah hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Determinan matriks segitiga atas, segitiga bawah itu hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Sifat determinan matriks ini lanjutan dari yang tadi. Yang pertama, bila dari matriks A satu kolom ditambah dengan kolom lainnya atau dengan kelipatan kolom lainnya menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Bila dari matriks A satu baris ditambah dengan baris lainnya atau dengan kelipatan baris lainnya menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Bila dari matriks A dua baris dipertukarkan tempatnya dengan kolom yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan min determinan A. Bila dari matriks A dua kolom dipertukarkan tempatnya dengan baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan A. Nah, di sini ada contohnya. Kan tadi dibilang kalau dua baris ditukar tempatnya dengan kolom yang sama, maka hasilnya itu adalah langsung aja ke contohnya. Misalkan di sini A 253 149 218. Sedangkan yang B itu 149 253 218. Nah, dari matriks A ini kan baris yang 149 dengan yang 253 itu ditukar dengan kolom yang sama dan menjadi matriks B. Ya, jadi matriks A kan ini. Nah, di matriks B itu sebenarnya sama, hanya saja bagian angka baris 1 dan baris kedua itu ditukar tempatnya. Maka hasil dari determinan B-nya itu sama dengan determinan A. Nah, kalau di A, matriks A ini determinannya adalah 75, maka B, determinan matriksnya adalah min 75. Kemudian ini bila dari matriks A satu baris ditambah dengan kelipatan baris lainnya pada kolom yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Bila dari matriks A satu kolom ditambah dengan kolom lainnya pada baris yang sama menjadi matriks B, maka B sama dengan A. Bila dari matriks A satu kolom ditambah dengan kelipatan kolom lainnya pada baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Di sini ada contoh matriks A, maksudnya 253, 149, dan 218. Sedangkan yang B adalah 253, 5625, 218. Nah, tadi kan dibilang satu baris ditambah dengan kelipatan baris lainnya pada kolom yang sama menjadi matriks B. Jadi matriks yang
A pada baris kedua itu kan 149, sedangkan yang B 5625. Nah ini yang di B itu sebenarnya kelipatannya, kelipatan dari A-nya. Jadi hasilnya adalah 75 dan 75 sama. Bila dari matriks A satu baris dikali dengan konstanta menjadi matriks B, maka matriks B sama dengan konstanta, maksudnya determinan B sama dengan konstanta dikali determinan A. Di sini ada contoh matriks A yaitu 253, 149, 218. Dan yang B 8, 20, 12, 149, 218. Nah yang B ini itu baris yang pertama itu dikali dengan konstanta. Ya kan? Konstanta 4. 2 kali 4, 8. 5 kali 4, 20. 3 kali 4, 12. Maka hasilnya adalah 300. 75 dikali 4 itu hasilnya adalah 300. Kemudian yang terakhir, bila determinan A sama dengan 0, maka matriks A itu disebut dengan matriks singular. Matriks ini berpangkat tidak penuh, di mana rank A sama dengan R, A, kurang dari N. Matriks A tidak mempunyai kebalikan atau inverse. Tapi kalau misalkan determinan A-nya itu bukan 0, maka matriks A itu disebut dengan matriks singular, atau matriks yang berpangkat penuh. Di mana rank A sama dengan RA, sama dengan N. Matriks A ini mempunyai kebalikan inverse. Jadi kalau misalkan kita dapat soal disuruh nyari inverse, tetapi ternyata dia itu determinannya 0, maka ya udah nggak usah dicari karena itu nggak akan ada inverse-nya. Nah ini ada inverse matrix. Inverse matrix itu lambangnya A terus dipangkatin dengan min 1. Rumusnya adalah ini. Inverse sama dengan 1 dibagi dengan determinan dikali dengan adjoint A. Adjoint adalah transfer dari kofaktor. Jadi dicari dengan cara minor dan kofaktor. Seperti yang sebelumnya. Di sini ada matriks A berukuran 3 kali 3 yaitu 123, 3 min 14, 152. Nah ini kita pakai cara yang tadi, yang minor kofaktor tadi. Buang baris pertama, buang baris kedua, dan buang baris ketiga segala macam. Ketemu hasilnya, kofaktornya ini kofaktor didapat dari ini nih, yang ini. Ya, ini. Min 22, min 2, dan 16 diisikan ke baris yang pertama. Kemudian pas membuang baris kedua kan hasilnya tadi 11, min 1, dan min 3. Nah ini diisikan ke baris yang kedua. Kemudian baris yang ketiga itu ketemunya 11, 5, dan min 7. Maka diisi di baris yang terakhir. Nah ketemu kofaktornya adalah min 22, min 2, 16, 11, min 1, min 3, 11, 5, dan min 7. Nah dari kofaktornya tadi itu kita putar, ditransposkan biar kita ketemu adjointnya. Jadinya min 22, min 2, 16, 11, min 1, min 3, 11, 5, dan min 7. Kemudian kita cari, kan tadi kita cari determinannya tuh, 22 kan determinannya. 1 dibagi 22 dalam kurung adjoint dari K-nya. Terus hasilkan deh. Min 22 dibagi dengan 22, terus 11 bagi 22, 11 per 22, min 2 per 22, min 1 per 22, 5 per 22, 16 per 22, min 3 per 22, min 7 per 22. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah bagaimana cara mencari matriks dengan metode Gauss-Jordan. Rumus dari metode Gauss-Jordan itu sendiri itu adalah A inverse dalam kurung A, kemudian garis lurus ini I. Sama dengan dalam kurung I dibatasi dengan garis dengan inverse. Kita langsung ke contohnya aja. Misalkan di sini kita punya inverse, punya matriks order 3 kali 3 yaitu 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0.
dan matriks identitas ya udah jelas karena kita butuh. Kemudian pakai rumusnya tadi yang A terus digaris dengan matriks identitas. Jadi ini nih, yang matriks A terus digariskan ini, kemudian matriks yang identitas. Nah, untuk cari inverse dengan matriks metode Gauss-Jordan itu, gimana caranya? Si A ini kita pindahkan jadi ke sebelah sini, sedangkan yang identitas kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, itu caranya adalah dengan menambah kurang kali atau bagi dengan garis berapapun biar hasilnya di sini itu identitas. Jadi yang di sebelah sini bisa berubah mengikuti operasi yang kita lakukan. Misalkan di sini kita mau ubah si 5 yang ini, kan tadi ini 5 ya. Tuh, 5, 6, 0. Kita mau ubah itu jadi si 5-nya kita ubah jadi 0 biar matriks identitas kan. Nah, itu adalah caranya dengan mengkalikan baris pertama dengan 5 kemudian dikurangkan dengan baris ketiganya. Jadi 1 dikali 5 kan 5. Nah, 5 dikali dengan 5 hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikali 5 kan hasilnya 10. Nah, 6 dikurang dengan 10 hasilnya adalah min 4. Begitu juga dengan yang baris ketiga kolom ketiga itu tadi kalau nggak salah 0. 3 dikali 5, 15. 0 dikurang 15, hasilnya adalah min 15. 1 dikali 5, 5. 0 dikurang 5, min 5. 0 dikali 5 nggak usah dicari yang ini, karena udah pasti hasilnya 0. Kan tadi ini udah ketemu 0-nya ya. Udah kita ubah, kemudian yang mau kita ubah lagi itu yang di baris ketiga tadi tetap. Dari matriks A di atas, kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua. 4 kali ditambahkan 1 dikali dengan 4, hasilnya adalah 4, ditambah dengan min 4, hasilnya adalah 0. 4 dikali dengan 4, hasilnya adalah 4, hasilnya adalah 16. 16 min 15 ditambah 16, hasilnya adalah 1. 1 dikali dengan 4, hasilnya 4. 4 ditambah 0, hasilnya adalah 4. Karena udah pasti dia bakal tetap 0. Jadi gak usah. Selanjutnya kita kurangkan baris kedua dengan 4 kali baris ketiga. Dan kita kurangkan juga baris pertama dengan 3 kali baris ketiga. Kurangkan baris kedua dengan 4 kali baris ketiga. 4 kali baris ketiga. 0 dikali 4, 0. 0 dikali 4, 0. 1 dikali 4, 4. Karena di sini 4 dikurang dengan 4, hasilnya adalah 0. Dan ini juga sama caranya kayak tadi, jika baris ketiganya ini dikalikan dulu dengan 4, kemudian dikurangkan. Kemudian kita kurangkan juga baris pertama dengan 3 kali baris ketiga. Jadi kita kalikan dulu baris ketiganya, kemudian baru kurangkan dengan baris pertama. Hasilnya ini seperti ini. Langkah terakhir, kita tinggal kurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua. Kurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua. 1 dikali 2, 2 dikurang 2, hasilnya ada 0. Dan yang ini sama, ikutin aja. Nah, inverse-nya, karena tadi kan di awal A-nya di sini, identitas di sini. Nah, ini udah berubah nih. Identitas jadi di sebelah kiri, dan di kanan si identitasnya berubah jadi inverse-nya. Ini adalah inverse. Jadi yang kita tulis kalau untuk hasil itu adalah A inverse sama dengan yang ini nih. Min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 4, dan 1. Materi selanjutnya pada pertemuan ke-8 yaitu kompleksitas algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contohnya adalah masalah pengurutan atau puluhan algoritma pengurutan atau ada puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak hanya harus benar, tapi juga harus efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien. Keefisien algoritma diukur dari waktu,
eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang memorinya. Algoritma yang efisien adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang, tetapi hasilnya itu maksimal. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan dari n-nya, yang menyatakan jumlah data yang diproses. Keefisien algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya itu bukan cara yang tepat karena setiap komputer dengan arsitektur yang berbeda itu punya bahasa mesin yang beda. Jadi waktu setiap operasinya itu pasti beda atau tidak sama. Terus compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler yang lain itu tidak sama. Jadi berbeda. Jadi kalau kita ngitung dari waktu eksekusi itu bukan cara yang tepat. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Di sini ada dua macam kompleksitas algoritma. Yang pertama adalah kompleksitas waktu dan juga kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau TN itu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas ruang atau lambangnya adalah S dalam kurung N, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan N. Ukuran masukan atau N itu adalah jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Misalkan di sini ada contoh algoritma pengurutan 1000 elemen larik, berarti N-nya adalah 1000. Contohnya lagi algoritma TSP pada sebuah graf lengkap. Dengan 100 simpul, maka N-nya adalah 100. Jadi N itu kayak apa ya, datanya. Yang angka-angka gitu. Terus ada algoritma perkalian dua buah matriks berukuran 50 kali 50. Jadi N-nya itu bukan 50 kali 50, tapi 50-nya aja. Dalam praktek perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Kompleksitas waktu. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan, atau N. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam-macam operasi. Yang pertama baca tulis, kemudian aritmatika, pengisian nilai, pengaksesan elemen larik, dan pemanggilan fungsi atau prosedur, dan lain-lain. Contoh operasi khas di dalam algoritma. Algoritma pencarian di dalam larik. Operasi khasnya adalah perbandingan elemen larik. Algoritma pengurutan itu operasi khasnya adalah perbandingan elemen dan pertukaran elemennya. Algoritma penjumlahan dua buah matriks, operasi khasnya adalah penjumlahan. Algoritma perkalian dua buah matriks, operasi khasnya perkalian dan penjumlahan. Kemudian misal algoritma pengurangan dua buah matriks, maka operasi khasnya adalah pengurangan. Di sini ada contoh, tinjau algoritma menghitung rata-rata sebuah larik atau array. Operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen AI, yaitu sum sama dengan sum ditambah A dengan indeks I, yang dilakukan sebanyak N kali. Dan kompleksitas waktu ini tadi ada lambangnya T dalam kurung N sama dengan N. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Yang pertama adalah Tmax itu untuk kasus terburuknya, kebutuhan waktu maksimum. Kemudian Tmin itu untuk kasus terbaik atau best case, kebutuhan waktu minimum. Dan Taverage itu untuk kasus rata-rata, kebutuhan waktu secara rata-rata dari algoritma tadi. Di sini ada contoh algoritma sequential search. Jumlah operasi perbandingan dengan elemen tabelnya. Untuk kasus terbaiknya atau Tminnya itu adalah 1. Sedangkan kasus terburuknya itu adalah N. 1 itu didapat dari ini. A sama dengan 1 dari deklarasinya.
Kemudian kasus rata-rata, jika X ditemukan pada posisi ke-J, maka operasi perbandingan akar sama dengan X akan dieksekusi sebanyak 3 kali. Average sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai dengan N dibagi dengan N. Sama dengan setengah N dalam kurung 1 ditambah N per N. Sama dengan N ditambah 1 per 2. Kompleksitas waktu asimptotik. Tinjau Tn sama dengan 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1. Perbandingan pertumbuhan Tn dengan N kuadratnya ini adalah sebagai berikut. Tn yaitu misalkan Tn-nya 261 maka N-nya itu 100. Kalau untuk ini lebih memperhatikan apa ya? Kalau di N kan dia 10. Nah, N kuadratnya jadi 100. N-nya 100, N kuadratnya jadi 1000. Ditambah 0-nya. Untuk N yang besar, pertumbuhan Tn sebanding dengan N kuadrat. Pada kasus ini, Tn tumbuh seperti N kuadrat tumbuh. Tn tumbuh seperti N kuadrat tumbuh saat N bertambah. Kita katakan bahwa Tn berorder N kuadrat dan kita tuliskan Tn sama dengan big O dalam kurung N kuadrat. Notasi O itu disebut dengan notasi O besar atau big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Definisinya adalah Tn sama dengan big O Fn dibaca Tn adalah big O Fn yang artinya Tn berorder paling besar Fn. Bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn kurang dari sama dengan konstanta Fn. Untuk N lebih besar sama dengan N0. Fn adalah batas lebih atas atau upper bound dari Tn untuk N yang besar. Nah, ini adalah grafik dari yang tadi. Yang ini. Grafiknya seperti ini. Tn lebih rendah daripada yang C konstanta Fn. Ini contoh tunjukkan bahwa Tn sama dengan 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1 itu sama dengan big O N kuadrat. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1 sama dengan big O N kuadrat karena 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1. Ini kurang dari sama dengan, nah, yang ini itu kita kalikan dengan pangkat tertinggi. Ya, jadi dengan N yang tertinggi. Di sini kan N kuadratnya yang tertinggi, maka kita kalikan semuanya dengan N kuadrat. Jadinya 2N kuadrat ditambah 6N kuadrat ditambah 1N kuadrat atau N kuadrat. Hasilnya adalah 9N kuadrat. Untuk semua N, kurang dari sama dengan 1 dengan konstantanya adalah 9 dan N0-nya adalah 1. Contoh yang kedua, tunjukkan bahwa Tn sama dengan 3N ditambah 2 big O N. 3N ditambah 2 sama dengan big O N karena 3N ditambah 2. Nah, ini caranya sama kayak tadi. Itu N-nya kita kalikan dengan semua konstanta. Jadinya 3N ditambah 2N. Hasilnya adalah 5N. Untuk semua N, lebih besar sama dengan 1 dan konstantanya adalah 5 dan N0-nya adalah 1. Teorema, bila Tn sama dengan AM dikali Nm ditambah AM-1 dikali N pangkat M-1 dan seterusnya sampai A0 adalah polinom derajat M, maka Tn sama dengan big O dalam kurung N pangkat M. Jadi cukup melihat suku yang mempunyai pangkat terbesarnya saja. Misalkan Tn sama dengan 5 sama dengan 5N pangkat 0, maka big O-nya itu adalah N pangkat 0. Kemudian ada N dalam kurung N-1 dibagi 2 sama dengan N kuadrat min 2 min N per 2. Maka big O-nya adalah N kuadratnya. Ini juga 3N pangkat 3 ditambah 2N pangkat 2 ditambah 10. Maka big O-nya adalah N3 karena itu yang pangkat terbesarnya. Materi yang terakhir adalah graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasinya di objek itu noktah, bulatan atau titik, kemudian hubungan antara objek itu menggunakan garis. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan dalam kurung F dan E dan ditulis dengan notasi itu G sama dengan F, E. Di mana F adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices atau node, sedangkan E adalah himpunan sisi atau edges atau arcs
yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinomori dengan huruf A, B, C, D, E, F sampai Z atau bilangan 1, 2, 3, 4 atau huruf dan bilangan A1, A2, A3, dan seterusnya. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan atau dinyatakan dengan E1, E2, dan seterusnya, sehingga dapat ditulis dengan E sama dengan U, V. Di sini contoh yang pertama, G1 adalah sebuah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, di mana P-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan E-nya itu adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Si V-nya itu kan tadi himpunannya, himpunan simpulnya. Simpulnya itu maksudnya ini nih, yang titik-titiknya 1, 2, 3, 4, dan himpunan sisinya itu yang garis ini. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan juga 3, 4. Ini itu termasuk ke graf sederhana. Contoh 2-nya, G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. P-nya adalah 1, 2, 3, 4, E-nya adalah 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Pada G2, sisi E3-nya itu sama dengan 1, 3, dan sisi E4-nya itu sama juga, 1, 3. Dan ini dinamakan dengan sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges. Sama dengan yang 3, 4, dan 3, 4 ini, dia sisinya ganda kan. Nah, maka dari itu karena dia ganda, nama grafnya juga graf ganda. Contoh 3, G3 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E. P-nya sama kayak sebelumnya, kemudian yang E-nya itu 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, dan 3,3. Nah, ini dikatakan graf semu karena ada 3,3 di sini. Pada G3 atau E8-nya, 3,3 itu dinamakan dengan gelang atau kalang atau loop. Dia memutar, menghubungkan dirinya sendiri. Jadi misal 3 kan ini 3,3, terus misalkan kalau mau buat 1,1, 2,2, 4,4, nah itu dinamakan dengan gelang atau kalang. Jenis-jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Itu ada graf sederhana atau simple graph. Graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan yang tak terurut atau unordered pairs. Graf tak sederhana atau unsimple graph adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana. Yang pertama graf ganda atau multigraph adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Kemudian ada graf semu atau pseudograph. Graf yang mengandung gelang atau loop. Sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, ada graf tak searah atau undirect graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah graf berarah, direct graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Biasanya disebut dengan busur atau arc. Busurnya itu U dan P. Simpul U adalah simpul asal dan simpul P adalah simpul terminalnya. Jadi jenis grafnya ini. Tadi graf sederhana itu sisinya tidak berarah, sisi gandanya tidak ada, sisi gelangnya nggak ada. Ganda tidak, sisinya tidak berarah, sisi gandanya iya, sisi gelangnya tidak. Ya. Kardinalitas graf. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf. Dinyatakan dengan N sama dengan garis lurus P. Jumlah sisi dinyatakan dengan M sama dengan E. Terminologi atau istilah dasar pada graf. Ada adjacent atau bertangga, incident atau bersisian, isolated vertex, simpul terpencil, null graph atau empty graph adalah graf kosong, degree atau derajat, path atau lintasan, cycle atau siklus atau sirkuit, itu sirkuit, connected atau terhubung, subgraph adalah upagraph dan komplement upagraph, spanning subgraph adalah upagraph merentang, path set, kemudian ada weighted graph atau graf berbobot. Sini yang pertama adalah adjacent atau bertetangga. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya ini, simpul 1
bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Tapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 3, tetapi dia tidak bertetangga dengan 4 karena lebih jauh. 1, 2 ini kayak yang berhubungan gitu sama dia. Kemudian ada insiden atau bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan UV, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya adalah sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Tetapi simpul 1 dan 2 ini dia bersisian dengan sisi 1 dan 2 ini dia bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Isolated vertex atau simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dikatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya adalah ini. Simpul 5 adalah simpul terpencil karena dia tidak bersisian atau tidak bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Atau bisa kita katakan kalau di gambar ini dia tidak dihubungkan dengan simpul manapun. Null graph atau empty graph atau graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, disebut dengan graf kosong. Ditulis sebagai n besar, n kecil, di mana n adalah jumlah simpulnya. Contohnya adalah ini. Ini adalah graf kosong karena mereka tidak bersisian, tidak berhubungan satu sama lain. Kemudian ada degree atau derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah D dalam kurung P, yang menyatakan derajat jumlah derajat simpul P. Contohnya adalah ini, di mana D1 sama dengan D4. Hasilnya adalah 2. D2 dan D3 hasilnya adalah 3. Sisi terpencil adalah simpul dengan DP sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelap atau lob dihitung berderajat 2. Jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul P, maka derajat simpul P adalah DV sama dengan 2G ditambah dengan E. Simpul yang berderajat 1 disebut dengan anting-anting atau pendant vertex. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in dalam kurung V dan D out dalam kurung V. Dalam hal ini, D in itu derajat masuk atau in degree, jumlah busur yang masuk ke simpul. Sedangkan D out adalah derajat keluar atau out degree, jumlah busur yang keluar dari simpul V, dan DV sama dengan D in ditambah D out. Ini ada contohnya. Derajat setiap simpulnya, D in itu 2 dan 1. D ini kan masuk ya. Nih, yang dari B dia masuk ke A, terus C masuk ke A. Jadinya dia 2. Terus untuk outnya dia 1 dari A ke B gitu maksudnya. Terus yang B dia innya 2 dari A sama dari D. Kemudian dia keluarnya 3 dari dia B ke A, B ke C, dan B ke D. C sama dengan C ini 1 itu dia dari B. Sedangkan outnya itu ada 2. Dia ke A dan kemudian dia ke D. D-nya ini, D-in-nya, D masukannya ini ada 2. Dari B dan juga dari C. Sedangkan D out-nya ini D ke B. Pada graf berarah G sama dengan FE selalu berlaku hubungan ini. Dimana D sigma D in sama dengan sigma D out itu sama dengan sehingga sigma D in-nya 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Hasilnya sama dengan 7. Oke. Pet atau lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal atau F0 ke simpul tujuan atau Fn di dalam graf G adalah barisan berseling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk F0, E1, F1, E2, F2, dan seterusnya sampai ke En dan Fn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan F0, F1, E2 sama dengan F1, F2, dan seterusnya adalah sisi-sisi dari graf U. Lintasan sederhana atau simple pet. Jika semua simpulnya berbeda atau setiap sisi yang dilalui hanya sekali. Kemudian lintasan tertutup atau closed pet adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lintasan terbuka atau open pet adalah lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Contohnya di sini. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan sederhana yang terbuka. 1, 2,
4, dan 3. Dia terbuka. Kemudian yang tertutup itu 1, 2, 4, 3, 1. Dia balik ke 1 lagi. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 2 adalah lintasan sederhana, tapi lintasannya terbuka karena dia nggak balik ke 1. Kemudian 1, 2, 4, dan 3 itu panjang lintasannya 3, karena 1 ke 2 ini 1, 2 ke 4 itu 1, 4 ke 3, 1. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 3. Cycle atau siklus dan sirkuit atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sirkuit sederhana atau simple sirkuit jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Contohnya adalah lintasan 1, 2, 3, 1 adalah sirkuit yang sederhana. Untuk lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1 dan 2 itu dilalui sebanyak 2 kali. Connected atau terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung atau graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connect jika untuk setiap pasang simpul sembarang Fi dan Fj di G terhubung kuat. Contohnya adalah ini, graf di samping merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasan. Kemudian graf di samping, kemudian yang kedua ini, graf di yang ini itu terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Maksudnya itu kalau ini kan tadi dia dua arah ya. Jadi misal 5 ke 1, 1 ke 2 gitu. Kalau ini dia 5 ke 1, nah satunya bukan kedua tapi dia dapat dari 2. Jadi dia nggak kemana-mana si satu ini. Subgraf atau upagraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan F, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan F1, E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika F1 P dan E1 E. Komplement dari upagraf G1 terhadap G adalah graf G2 sama dengan F2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurang E1. Dan F2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Ini adalah graf G1-nya. Sedangkan upagrafnya itu, ini upagraf dari G1-nya. Upagraf itu subgraf ya. Dari 1, 4, 3, 5. Nah, untuk komplement dari upagraf yang bersesuaian ini ada 1, 2, 3, 6, 5. 1, 2, 3, 6, 5. Ini ada spanning subgraf atau upagraf rentang. Upagraf G1 sama dengan F1, E1 dan G sama dengan F, E dikatakan upagraf rentang jika F1-nya sama dengan P, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ini kan ada graf G, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, graf merentang dari G-nya ini, dia terhubung karena mengandung semua simpul dari G, walaupun dia si 2 sama 3-nya ini nggak ada ya, sama 1, 3-nya ini nggak ada garisnya. Nah, kalau yang gambar yang terakhir ini, yang segitiga itu bukan upagraf merentang dari G karena dia tidak mengandung semua simpul. Dia cuma ada 1, 2, dan 3. Kemudian ada cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cutset selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lainnya adalah jembatan atau bridge. G adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung. Ini ada contohnya. Himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, dan 3, 4 adalah sebuah cutset. Jika sisi 1, 2 dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi 1, 2, dan 1, 5 dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi dari himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 dibuang, graf tidak terhubung atau cutset. Cutset terjadi pada himpunan itu 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4, terus 1, 2, 2, 5, dan 1, 3, 1, 5, dan 1, 2, dan terakhir 2,6. Weighted graph atau graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada tiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat dinyatakan dengan 1. Jarak antara dua kota, 2. Biaya perjalanan antar dua kota, 3. Waktu tempuh pesan atau message dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain,
Kemudian yang keempat, ongkos produksi dan lain-lain. Istilah lainnya adalah graf berlabel. Graf sederhana khusus, itu ada compact graph, graf lengkap, graf lingkaran, regular graph atau graf teratur, bipartit graph atau graf bipartit. Completed graph adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Jumlah sisinya ini, rumusnya ini, n sama dengan n dalam kurung n-1 dibagi 2. Kemudian ada graf lingkaran. Adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul-simpul pada Cn adalah F1, F2 sampai Fn, maka sisi-sisinya adalah F1, F2, F2, F3, Fn-1, Fn, dan Fn-1, F1. Ada sisi simpul dari simpul terakhir, Fn ke simpul pertama. Ini graf lingkaran dari Cn. 3, 4, ini 5, ini 6. Regular graph atau graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jika derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R dengan n buah simpul adalah NR. Bagi dengan 2. Derajat 0, derajat 1, ini derajat 2. Ini contoh graf teraturnya derajat 3 dengan 4 buah simpul, ini berderajat 3 dengan 6 buah simpul, dan ini berderajat 3 dengan 8 buah simpul. berderajat di sini nih maksudnya kayak dia ke arahnya kemana ya. Kalau ini kayak misalkan ini kan mereka berderajat 3, maksudnya itu saling terhubung 3 garis dengan yang lainnya, ya kan. Bipartit graph atau graf bipartit adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi 2 himpunan bagian F1 dan F2. Demikian hingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di F1 dan sebuah simpul di F2. Graf bipartit lengkap adalah jika setiap simpul di F1 bertetangga dengan semua simpul di F2. Dilambangkan dengan Km, N. Jumlah sisinya adalah M dan N. Ini adalah contoh dari graf bipartit.